Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Mansur Rahman dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019 B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya dari kelompok 8 akan membahas tentang tindak pidana terhadap harta benda atau penipuan pada pasal 378 KUHP dan akan menjelaskan pendahuluan tentang kasus tindak pidana penipuan yang kami analisis. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir, sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Susilo, dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, yang di dalamnya membahas tentang pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap elemen masyarakat. Dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang-ulang seperti hanya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Hal ini sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan zaman yang semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan penipuan. Bahkan, dewasa ini banyak sekali terjadi pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas pelaku kejahatan penipuan. Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan diancam dengan sanksi pidana. Misalnya contoh kasus yang kami bahas tentang kejahatan penipuan dengan modus iming-iming memuluskan jalan kepada orang lain yang ingin anggota keluarganya lulus dan diterima di kepolisian, yang menyatutkan nama seorang kapolda. Pelaku menyatutkan nama kapolda dalam aksinya agar dipercaya oleh korbannya, dan juga meminta imbalan yang tidak sedikit. Penipuan ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur pada pasal 378 sampai dengan pasal 395 buku 2 bab 25 KUHP. Untuk selebihnya akan dibahas oleh teman saya yang akan menjelaskan di video selanjutnya. Pengertian penipuan. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, kita bisa melihat dari sudut pandang, dalam hal ini sudut pandang bahasa dan sudut pandang juridis. Pertama, dalam sudut pandang bahasa yang termaktub dalam KBBI disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya atau cara perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dalam kurung bohong, palsu dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak yang menipu disebut dengan penipu yang dengan orang ditipu tersebut. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Kedua, menurut pengertian secara yuridis, pengertian tindak pidana penipuan dalam melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, tapi dalam KUHP merupakan rumusan penipuan yang menjadi patokan atau sebagai alat ukur yang bisa menentukan sebagai unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan. Menurut para ahli, dalam hal ini R. Sugandi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan benar terjadi. Dalam Mulyanto, dalam KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan lainnya supaya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya untuk supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam dalam hal penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Unsur-unsur dalam penipuan. Di dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam buku 2 bab 25. Keseluruhan pasal pada bab 25 ini dikenal dengan nama bedrock atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrock atau perbuatan curang ini adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok, yakni yang pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana, penjelasan dari unsur ini yang tujuan terdekat dari pelaku hanyalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah dari tujuan utama pelaku yang merupakan jalan melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud dalam perbuatan tersebut belum terpenuhi. Dengan demikian, maksud yang ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Kedua, dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, dalam hal ini nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu. Tipu muslihat ini dan rangkaian kebohongan maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Selanjutnya, sekarang saya akan membahas mengenai jenis-jenis tindakan penipuan. Tindakan pidana penipuan yang diatur dalam buku 2 bab 25 pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindakan pidana penipuan, yakni yang pertama, pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok. Yang kedua, pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Yang ketiga, pasal 379 ayat A KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol, dalam hal ini flash increase, yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas. Unsur dari hal itu adalah unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan. Keempat, pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Selanjutnya, pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, pasal 381 mengenai penipuan pada pertanggungan atau peangsuransian. Yang selanjutnya, pasal 382 mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pasal 281 mengatur tentang tindak pidana perahasiaan curang atau ozzik melding. Selanjutnya, pasal 382 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal jual beli. Dan yang terakhir, pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjalan beberapa salinan atau copying. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Damayanti dengan NIM 1900833 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teori penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tindak kejahatan atau perbuatan kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan atau tindak kejahatan. Yang kedua adalah etiologi kriminal, merupakan ilmu yang menyelidiki atau membahas tentang penyebab terjadinya tindak kejahatan. Kriminologi atau kejahatan ini merupakan suatu cap yang diberikan oleh orang untuk menilai suatu tindakan atau perbuatan kejahatan. Maka orang yang melakukan tindak kejahatan ini disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya atau dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong,
membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, maka dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan, akan tetapi menggunakan tipu daya muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran yang penuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu penipuan ringan. Penipuan ringan ini telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari 250.000 dikenai sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900.000. Gabriel Card menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Selanjutnya, di dalam kejahatan ini memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Yang kedua, kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang atau perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup tindak pidana penipuan. Dalam ruang lingkupnya ini terdiri dari 3. Yang pertama, penipuan pokok. Yang kedua, penipuan ringan. Yang ketiga, penipuan dalam jual beli. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh Dhani Sukmawan terhadap keluarga Surya Darmawan. Jadi pada intinya itu, dan terdakwa Dhani menjamin putrinya Surya untuk bisa lolos akpol dengan syarat membayar uang sebesar 225 juta. Nah, kemudian keluarga Surya menyetujuinya karena memang diketahui bahwa Dhani itu memiliki relasi yang kuat terhadap Irjen Kapolda waktu itu. Kemudian setelah dan dibayar secara berangsur-angsur dengan total uang senilai 263 juta rupiah. Nah, setelah menunggu pengumuman bahwa putrinya Surya itu tidak lolos ternyata, langsung Surya itu menelpon terdakwa Dhani dan akhirnya kasus ini itu dibawa ke pengadilan. Jadi setelah diadili, yang pada akhirnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa sebagai saksi korban menyerahkan kembali uang yang diambil sebesar 115 juta rupiah dan dia berjanji untuk mengembalikan sisa uangnya. Dengan demikian menyatakan terdakwa Dhani Sukmawan telah terbukti melakukan secara sah dan menyerahkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Seperti itu kisahnya. Lanjut. Bab 4 tentang identifikasi masalah. Konsep penipuan dalam kasus DS. Menurut putusan nomor 308 tanda miring PID tanda miring 2020 tanda miring PT Bandung bahwa tersangka DS telah melakukan tindak pidana penipuan.
Laminatang mengatakan bahwa kejahatan penipuan atau bad drug diatur dalam pasal 378 sampai 355 KUHP. Buku 2 bab ke-25. Di dalam bab ke-25 tersebut dipergunakan perkataan penipuan atau bad drug. Karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang tunjukkan terhadap harta benda dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP, seperti yang ditulis Alvin Sulaiman dalam artikel hukumonline.com mengatakan unsur-unsur mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Ya, kasus DS berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus hukum Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Menurut kronologi, tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh DS merupakan tindak pidana berbohong yang kemungkinan dapat memenuhi kriteria tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP atau tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Dalam dewasa ini, banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk seiring dengan berkembangnya zaman dan tingkat intelektualitas pelaku kejahatan yang semakin kompleks. Seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana yang sudah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 378 sampai dengan pasal 395 buku 2 bab 25 KUHP. Di dalam KUHP, tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan atau obliging dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam bab 25 buku 2 KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal. Yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus atau penipuan dalam bentuk khusus. Keseluruhan pasal pada bab 25 ini dikenal dengan nama bedrock atau perbuatan curang. Semoga seluruh warga negara dapat memahami perbuatan pidana yang diatur dalam hukum positif, di mana pemahaman tersebut dapat menghantarkan pada pemaknaan nilai-nilai hukum itu sendiri, sehingga hukum dapat ditaati. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.